untuk membuka semua kunci kesuksesan dan kebahagiaan di 3 alam. Jadi Allah menginginkan kita sukses bukan hanya di dunia, tapi di 3 alam yang kita singgahi dan lalui. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Dunia, di alam kubur, barzakh, pemisah dunia dengan akhirat, dan puncaknya di akhirat. Itu yang diisyaratkan kemuliaan ini di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Di antaranya Allah sampaikan ke para nabi, di sini disampaikan Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yauma wulida di dunia, wa yauma yamutu di alam kuburnya, wa yauma yub'atsu hayya di akhiratnya. Demikian nanti sepupunya Isa alaihissalam juga menyampaikan demikian di Quran surah ke-19 di ayat 33 itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Umat Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan lebih dengan keistimewaan Rasulnya SAW. Bahkan setiap sapaannya adalah keselamatan di 3 alam. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi itu kuncinya. Iman, amal saleh, takwa. Nah, takwa ini kalau dilakukan dengan benar, nanti muaranya kebahagiaan, kesuksesan. Karena itu kunci semua capaian tertinggi di setiap level kehidupan apapun itu. Apakah di pendidikan, pengetahuan, ada yang masih belajar, ya? Dan sampai sekarang kita juga belajar. Apakah di rezeki, Pak, teman-teman? Apakah nanti di solusi, Bu, sedang gelisah, sedang banyak persoalan? Itu kunci utamanya takwa. Jadi bukan harta. Karena harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Harta tidak bisa meliputi ketenangan. Walaupun jadi pengantar, tapi bukan segalanya. Kan seringkali saya berikan tawaran yang sampai hari ini ibu sulit memilih kan? Ya coba deh, jangan pilih yang ketiga ya, cuman 2 tuh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Tahu? Kan? Ya kan? Karena kekayaan itu belum tentu bisa membeli ketenangan. Baik ya? Nah, sekarang kita lihat Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang mampu meningkatkan terus konsisten takwanya kepada Allah. Dan ayatnya personal, pakai man. Bukan pakai alladzina, pakai man. Saya dulu diajarkan guru-guru kami, semoga Allah muliakan semuanya. Selalu begini, nah, kalau engkau baca Al-Quran, posisikan dan rasakan setiap ayat bahkan lafadznya itu adalah surat Allah untukmu yang disampaikan lewat Rasulullah SAW. Jadi saat baca Quran itu kalau kita ngaji, rasakan nih ayatnya untuk kita gitu. Allah kasih surat, kirim surat buat kita. Lalu dibaca. Ada yang sifatnya sangat personal seperti menggunakan man. Jadi rasakan memang ayatnya lafadznya untuk kita. Wa man yattaqillaha. Sering kita terjemahkan dan siapapun. Saya agak kurang setuju menerjemahkan dengan barang siapa. Karena sampai sekarang saya belum menemukan itu barang punya siapa. Sampai sekarang. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dengan siapapun. Ya. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya. Nah, diksi itu ganti dengan kita. Hei Adi, kalau kamu mampu konsisten meningkatkan takwa, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kirimkan jalan keluar dari semua persoalanmu. Jadi ketika Anda merasakan ada masalah dalam hidup apapun itu, baru baca setengah ayat itu, ketenangan tiba. Walaupun solusi mungkin belum seketika hadir. Tapi jiwa kita cenderung lebih tenang. Nah, ketenangan itu yang melahirkan pikiran cemerlang. Sehingga mudah mendatangkan solusi apapun itu. Wa may yattaqillaha ya adi. Kalau engkau mampu membangun kedekatan dengan Allah, lebih dekat lagi, takwa meningkat, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kirimkan kepadamu jalan keluar.
Baca di keheningan malam, habis tahajud setengah aja baca. Dan gak usah diupdate di media sosial. Ya, kalau engkau mampu bertakwa, Allah pasti berikan solusi. Like ya. Wah, itu kurang sehat itu. Ya. Rizki begitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, adik-adikku, teman-temanku yang masih belajar, ya, sama pembuka ilmu itu takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan dan ajarkan, bahkan ajarkan tambahan pengetahuan. Nah, kunci kebahagiaan takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau semakin bahagia. Jadi kalau kebahagiaan kurang teraih, belum ada akselerasi pengetahuan yang kuat, kesuksesan belum didapat, masalah nggak pernah tuntas, coba dilihat ya. Mungkin bukan kurang tinggi kedudukan, mungkin bukan kurang banyak harta, boleh jadi kurang meningkat takwanya. Ini untuk semua aspek. Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga untuk semua aspek. Jadi kalau ilmu insya Allah meningkat lebih kuat, kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar dan dilindungi oleh Allah, ya berkah. Kalau di birokrasi, di kedudukan, di apapun, itu pun diangkat oleh Allah dengan cara yang baik dan terhormat. Ya, karirnya di semua aspek. Satu sholat amalannya. Nah, bukan yang biasa. Bukan yang biasa. Kalau bisa jaga yang 40 rakaat. Yang sering saya sampaikan. 17 rakaat sholat fardu. Sudah? 12 rakaat rawatib. 11 rakaat yang tahajud. Jumlahnya 40. Ya. 17 rakaat sholat fardu. Kalau ini wajib. Kalau wajib standar. Ya. Mau kaya, mau tidak, ya sholat 17 rakaat juga. Mau pintar, mau tidak, 17 rakaat juga. Jelas ya? Rumusnya 24, 4, 3, 4. Ya, itu ya, nomor aksesnya. 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya, jangan sampai miskol. Kalaupun miskol harus khairayyarah. Ya kan? Bukan syarrayyarah. Baik, pasti yang miskol muadzin. Allahu akbar, khairayyarah. Ya. Baru adzan belum qomat syarrayyarah. Pasien? Oke. Teruskan, yang 12 itu hadisnya sahih. Perhatikan baik-baik. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. 2, kemudian salam, 2 rakaat lagi, salam. Jelas? Baik. Kemudian arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2? 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2? 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya? Jaga yang 12 ini. Jaga yang 12. Kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan 4, misal sebelum zuhur, karena kasusnya bisa berbeda. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menemukan kasus berbeda, seperti Anda di kantoran waktu singkat saat Ramadan, kan? Dapatnya cuma mungkin 2. Maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Ibnu Umar. Qala au kama qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Kalau tidak sempat sebelum zuhur 4, boleh 2. Nah, dari Ibnu Umar ini sebelum zuhurnya 2 rakaat. Sebelum zuhurnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau bisa 4, kalau tidak memungkinkan berapa? 2. Orang yang terbiasa 4, lalu karena kondisi tertentu dia mengerjakan 2, tetap dicatatkan oleh malaikat 4 jumlahnya. Dari mana dalilnya? Hadis. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh atau dia sedang punya uzur syar'i
seperti dua hal tadi, dan tak mampu melakukan amalan rutinnya seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin dan mukimnya. Contoh, ibu mohon maaf ya bu ya, mohon maaf. Perempuan dalam keadaan suci, sholat subuhnya berapa rakaat? Dua kan nggak mungkin tiga kan? Baik kan? 2 rakaat. Sholat qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Setelah itu baca Quran nggak? Alhamdulillah. Misal 1 halaman, kan? Misal. Ibu kerjakan saat suci. Saat sedang tidak suci, masa haid tiba, sholat tidak? Tidak. Baca Quran tidak? Nah, kalau punya kebiasaan sholat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaannya. Harus tahu itu. Makanya manfaatkan, karena kalau sudah tiba masa monofos, sama. Itu Allah tuh memberikan kemuliaan khusus. Makanya bu, kalau ngaji dengan ustadz-ustadz tertentu, bikin kurikulum ngajinya fikih perempuan aja, gak usah jauh-jauh. Fikih perempuan. Keluarkan, karena banyak pahala mengalir di dalamnya. Ya. Dan kadang-kadang saya suka bingung, kalau bahas fikih rumah tangga itu kenapa yang tegang-tegang gitu. Sekarang fikih parenting sekarang tuh kayaknya menegangkan antara surga neraka aja tuh. Tanggung jawab suami, hati-hati dengan istri. Padahal Qur'annya mengatakan rumah tangga itu penuh dengan permainan yang menyenangkan. Yang ada banyak candanya. Gitu. Coba keluarkan tuh hadis-hadis itu ya. Ibu tahu salah satu istri Nabi ada namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Itu sepuh bu. Usianya sekitar 70 tahunan ke atas. Dan beliau, Nabi SAW bangunkan rumahnya, itu kamarnya di samping Sayyidah Aisyah, dekat situ, dekat Raudhah. Sepuhnya luar biasa, hobinya bikin makanan, masak. Satu kali ketika beliau sedang ngolah tepung, Nabi pulang, pas kemudian bagiannya Sayyidah Saudah binti Zam'ah datang sedang ngolah tepung, atau dalam riwayat atau kama hadas, itu dicolek tepungnya, bermain bercanda, dicolekkan di keningnya, di kening istrinya. Nah, itu sudah sepuh, dicolekkan, masih bercanda, masih tertawa. Kalau bahasa kita masih panggil sayang gitu. Ini kapan kakek nenek masih bilang sayang dan canda. Ini penuh dengan demikian ya. Ini yang mau saya kembalikan tuh, ya nilai-nilai tadi. Jadi kembali ke sini, Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Ya urutkan lagi, kita agak cepat masuk ke dalam pembagiannya. Detil pada pembahasan ini, satu sholat 40 rakaat. Sudah? Yang fardu sudah dalilnya, yang rawatib sudah, terakhir yang 11 rakaat yang sholat malam. Ya, 11 rakaat yang sholat malam. Nah ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat, Al-Fatihah saja. Di Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak anget sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu. Sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong enggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11, mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja, tolong mohon jangan paksa tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Subuh jam berapa sekarang? Terjadi perbedaan pendapat. Oke, 4.25 lah ya. Misal 4.21, 4.20 lah. Pas ya. Misal kita ambil tengah-tengah 4.20. Sudah, bangun 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat. Karena hadisnya mengatakan ada persiapan sebelum wudu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya.
Ya, menghapus jejak ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Itu kan butuh waktu. Ya. 4.15 bangun. Duduk dulu, atur alarm. Ya, alarm mungkin ya 3.15, 3.30, ya, kemudian jam 4 terakhir. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua siap-siap, alarm ketiga sadar. Ya, kan begitu kan? Ya. Ya begitu, itu rumusnya. Nanti kalau sudah ayat tahajud, masuk Al-Isra, nanti saya jelaskan. Itu ada isyaratnya di Quran. Bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita untuk bangun. Jadi 4 kurang 15 itu adalah persiapan supaya jam 4 bisa wudu. Ya, begitu jam 4, thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat kemudian berwudu, tempat tertutup, wudu, selesai, balik lagi, kan 4.20 adzan kan? Misalnya 4.10 mulai sholat. Kalau 2 rakaat kan gak lama-lama. 5 menit, witirnya 1 menit, 3 menitnya istighfar, nunggu subuh. Ya, bacanya jangan tinggi-tinggi. Al-Falaq, An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Besoknya Anda sudah bosan 4 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Besoknya terus sampai bosan tambah 6 rakaat sampai konsisten 11. Jelas? Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, kan berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya? 1, salat, kedua, Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu. Ya. Alif Lam Mim. Dah. Pesan Ustaz kan 1 ayat. Nun. Dah. Oke. 1 halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca 1 halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2, Al-Quran. 3 kira-kira apa? 3 apa kira-kira? 3, jaga wudhu. Gak pakai jaga wudhu. 1, salat. 2, Al-Quran. 3 apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudhu. Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus, tapi serius dalam 3 hal. Salat, Quran, dan jangan pernah bermaksiat. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya. Pegang mushaf nggak benar aja itu bisa saya lempar dari jauh. Minimal saya teriaki. Pegang mushaf nggak benar, bukan nggak baca. Pegang mushaf, misal mushaf harusnya begini, misalnya dia pegang begini atau taruh di atas paha kaki misalnya apa, itu bisa saya lempar dari jauh. Perbaiki. 3 itu serius. Ya, karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu. Itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda. Salat jangan main-main. Karena itu inti kebahagiaan hidup kita. Dan maksiat
itu yang paling fatal mengantarkan pada kehidupan akhirat yang buruk. Neraka itu kan karena maksiat. Nah, 3 itu ya, tolong jaga, nanti lihat perbedaannya. Silakan. Dalam setiap pertemuan Jumat, masih ingat Pak, kalau khutbah Jumat itu kan, ya, khatib akan memulai dengan wasiat takwa kan? Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, jaga ini rumusnya. Maksudnya dalam sepekan kita beraktivitas, makanya rumus Jumat tuh Pak nggak pergi sendiri. Ibu, rumus Jumat nggak pergi sendiri. Jumatan itu hari berbahagia untuk semua. Jadi kita mengevaluasi kegiatan selama sepekan, nanti dari keluarga ada pesan apa yang dibawa untuk doa dalam Jumat. Makanya nanti ibu yang menyiapkan pakaiannya, wangiannya, terus nitipkan pesannya di situ, diingatkan dengan lambat ya, karena ini hari besar. Lalu khotib mengingatkan, coba dievaluasi selama sepekan. Takwanya apa masih pada diri sendiri atau sudah ada di keluarga? Takwanya cuma di masjid atau sudah dibawa ke kantor? Ya, takwanya ada di mana? Kalau takwanya disimpan dalam jiwa, maka di setiap tempat kita pasti akan berislam dengan sempurna. Ini yang dimaksudkan, bahwa itu sampai dengan kita pulang. Boleh jadi yang membuat belum bahagia bukan harta tapi takwa. Yang membuat kita belum mendapatkan kesuksesan boleh jadi bukan karena ilmu yang kurang banyak tapi takwa yang kurang ditingkat.